Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Yas Media dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Abdullah Nur di channel kesayangan kita yaitu channel Yas Media. Sebagaimana biasa, saya akan mengajak para pemirsa di rumah untuk berdiskusi atau menyaksikan obrolan santai saya yang penuh dengan ilmiah tentunya bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Malik Ismail. Baik, kita sapa dulu beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Malik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat wabarakatuh. Ustadz ya. Alhamdulillah Sudah sehat. lama tidak ketemu Sehat. Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, ini kita ingin mengajak para pemirsa di rumah untuk berdiskusi berkenaan hal-hal yang sudah lumrah terjadi di sekitar kita, Ustadz. Ini Iya, ada atensi dari beberapa teman-teman. Ini kan di masjid-masjid zaman sekarang sudah banyak menyediakan kursi, Ustadz. Kursi iya, lipat itu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berjamaah, orang-orang lansia itu, Ustadz. Nah, iya, iya. sebenarnya menurut pandangan fikih untuk orang yang sholat di kursi beserta cara duduknya ini bagaimana, Ustadz? Menurut panjenengan? Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Allahumma sholli Abdullah, alaihi. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mengenai sholat duduk di kursi. Nah, ini kaitannya dengan adanya uzur, karena kalau tidak ada uzur tentunya tidak akan sholat di kursi kan Iya, begitu kan. betul, betul. Jadi hukum asal daripada kewajiban sholat itu harus dilakukan secara berdiri. Ya kalau ada uzur misalnya ada gangguan penyakit menderita sakit misalnya, ataupun karena faktor usia yang sudah sepuh sehingga tidak memungkinkan untuk sholat secara berdiri, maka syariat memberikan keringanan hukum Hmm. dari yang asalnya kewajiban harus berdiri, maka diperbolehkan duduk. Hmm. Nah, jadi duduk itu sebagai ganti dari berdiri ketika tidak bisa berdiri. Hmm. Kemudian kalau tidak bisa duduk, maka syariat juga memberikan keringanan hukum boleh dalam posisi tidur miring. Hmm. Selanjutnya kalau tidak bisa, maka ya tidur dengan istilqa terlentang. Kalau tidak bisa lagi, maka ya pakai isyarah. Pokoknya kalau masih ada akal, karena menatut taklif itu adalah akal, maka kewajiban sholat tidak gugur dari orang mukallaf. Artinya orang yang terkena kulfah, terkena hukum syariat, kewajiban sholat itu tidak gugur darinya, kecuali ya sudah tidak punya akal. Jadi barometernya akal, Ustaz ya. Ya baru Kendati punya pun akal, fisik sudah tidak kuat, tapi akal masih normal, Ustaz. masih normal. Iya. Tetap kewajiban sholat. Ya, kalau tidak bisa Hmm. sholat berdiri, maka duduk. Nah sekarang Hmm. problemnya kalau sholat duduk itu bagaimana? Nah itu ketika ada masyaqqat itu diukur ya, ada bobit yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam Syakut ini kitab-kitab uzur, Ustaz fikih, ya. ya Iya. termasuk uzur ya karena faktor sakit atau faktor usia, Hmm. maka karena ada uzur diperbolehkan untuk sholat duduk. Nah, uzur itu bobitnya bagaimana? Kalau itu kalau sampai orang itu tidak konsentrasi, misalnya sholat berdiri tidak konsentrasi, mungkin kalau berdiri kepalanya akan uh, Pusing, Ustaz ya. pusing, atau misalnya akan mengganggu Iya. kekonsentrasian atau akan jatuh atau Memungkinkan bagaimana, akan roboh, Ustaz ya. roboh Iya. ya, maka diperbolehkan duduk. Duduk, Ustaz. Iya. Duduknya bagaimana? Diatur oleh ulama. Iya, itu. Ada cara ya, diantaranya adalah duduk itu dalam posisi sholat yang dilakukan oleh orang yang makdzur seperti ini, maka kalau bisa, ini hanya pilihan, tidak sebuah kewajiban, tidak, maka duduk dengan cara iftirash. Yang pertama, yang kedua, duduk dengan cara tarabbu atau terbi. Iftirash Bersila, itu Ustaz ya. bersila. Iftirash itu sebagaimana duduk pada waktu kita melakukan tahiyat awal, tasyahud Oh iya, iya, awal, iya. Jadi kakinya itu diduduki. ya Iya, iya. antara duduk iftirash dan duduk tarabbu ini sebetulnya ada perbedaan di antara ulama. Karena Hmm. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Ini shalli alaihi. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Beliau bilang, "Ra'aitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma yusalli shalli alaihi. mutarabbi'an." Salat dalam keadaan duduk ini karena faktor sakit, karena beliau pernah jatuh sehingga beliau keselio atau mungkin bagaimana, salat duduk. Jadi Rasulullah duduk mutarabbi'an, bersila. Jadi para ulama lah ini khilaf di sini. Apakah yang lebih baik itu lunggu iftirash ataupun lunggu duduk dengan tarabbu, dengan bersila. Ini kalau tidak bisa di antara keduanya, maka duduk dengan cara iq'a, duduk di atas kedua tumit begitu. Duduk seperti tasyahud akhir itu tidak masalah juga sebetulnya. Jadi tidak masalah. Ya, jadi dalam kitab Bushrul Karim, wa qala fihi ay fi Bushrul Karim, fa in lam yaqdir 'ala al-qiyam qa'ada kaifa syaa. Nah ini dari kitab Bushrul Karim halaman 67. Halaman 67. Jadi pilihan duduk ini bisa iftirash, bisa tarabbu, bisa iq'a, atau duduk kayak bahasa semampunya. Jadi bisa seperti tahiyat awal itu Ustaz ya? Bisa bersila atau menduduki dua lutut itu iya. ya. Nah, sekarang persoalannya, kalau duduk di kursi bagaimana? Iya, ini banyak terjadi Ustaz sekarang. Di masjid-masjid perkotaan itu ada menyediakan kursi. Iya, kalau duduk di kursi tidak ada masalah juga. Hanya saja yang jadi persoalan sekarang itu dalam sujudnya. Iya. Karena sujud itu ya harus dilakukan secara sempurna. Orang yang sholat dalam keadaan duduk itu kalau bisa sujud secara sempurna, ruku secara sempurna. Ruku secara sempurna kalau dalam posisi berdiri, maka membungkukkan kepala dengan ukuran ya. Ini akalnya minimal dengan ukuran. Bisa berdiri saya? Iya, ya, bisa berdiri dengan ukuran. Kita membungkukkan sekiranya telapak tangan ini sampai pada lutut ini sudah cukup. Nah itu akalnya. Lah, paling sedikitnya kalau ya paling sedikitnya itu minimal lah. Kalau secara sempurna maka dalam posisi lurus. Jadi punggung kita ini diluruskan, kepala itu lurus. Nah, di dalam posisi duduk maka ruku juga harus dilakukan dengan membungkukkan kepala. Ini minimalnya sekiranya kepala ini ada di depan lutut kan begitu kan. Harus melebihi lutut sedikit gitu. Ya itu akal lah minimal daripada ruku yang harus dilakukan oleh orang yang sholat duduk. Kemudian untuk sempurnanya maka jidat kita ini, jabhah bahasa Arabnya ini, jabhah kita ini melurusi tempat sujud. Itu untuk rukunya. Nah untuk sujud maka dilakukan secara sempurna, itu pun kalau mampu. Ya, itu pun kalau mampu. Oleh karenanya ini problem memang. Kadang-kadang karena hanya banyak melihat ada orang sholat di atas kursi, kemudian pengurus atau petugas di masjid-masjid tertentu atau takmir menyiapkan kursi kan begitu kan untuk memfasilitasi mereka yang mungkin ma'dzur ya, untuk ya lansia atau sakit atau bagaimana. Nah ini. Oleh karenanya di dalam hal ini bagi orang yang sholat duduk di atas kursi, kalau dia masih mampu melakukan ruku dan sujud secara sempurna, maka ini harus dilakukan. Harus turun dari kursinya. Harus turun dari kursinya, melakukan sujud di situ. Iya. Kemudian julus baina sajidataini. Nah, sekarang kalau misalnya tidak mampu melakukan, tapi mampu dilakukan apabila dia duduk tidak duduk di bawah, tidak di atas kursi, dia mampu melakukannya duduk di bawah, maka semestinya dia harus duduk di bawah. Karena yang harus dipenuhi dalam sujud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Subulus Salam, dalam kitab Bulughul Maram. Nah ini ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Jadi ada 7 tulang yang merupakan organ daripada kita ini bersujud kan begitu kan. Yang harus digunakan sujud. Iya, ada kedua telapak tangan lah. Kemudian ada lutut, kemudian ada kaki, maksudnya ujung jari-jari dari kaki. Kemudian ada jabhah. Jadi bagi orang yang sholat duduk di atas kursi, kalau dia mampu melakukan sujud secara sempurna, tapi tidak melakukan sujud secara sempurna,
Bukan karena ketidakmampuan, bukan karena ketidakmampuan. Dia mampu tapi tidak melakukannya. Maka ini maka ini sholatnya bermasalah. Oh begitu Ustaz ya. Jadi tidak boleh Ustaz ya. Kalau memang masih mampu sujud secara sempurna ya harus turun. Harus turun begitu. Jadi lebih baik kalau memang bisa sujud secara sempurna, sholat di bawah sholat saja. Di bawah. Tapi kita husnudzon mungkin yang disediakan di masjid-masjid itu, di masjid-masjid memfasilitasi mereka untuk duduk di kursi. Mungkin sudutnya kita memang mereka itu tidak bisa sujud secara sempurna begitu. Iya. Jadi memang apa itu kesimpulannya, intinya kalau memang masih bisa sujud sempurna, ya mestinya harus turun dari kursi. Kalau memang sholatnya di kursi. Karena tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu kan. Lain. Karena ini masih bisa kan dia melakukannya secara sempurna. Baru kalau tidak bisa maka bisa pakai isyarah, kan begitu kan. Pakai ruku, kan begitu kan. Jadi sujudnya pakai teori ruku itu, pakai cara ruku itu. Ruku misalnya, kemudian habis ruku nantinya akan sujud, hanya direndahkan sedikit, ini lebih rendah sedikit daripada ruku sujudnya. Kalau tidak mampu, ini kalau memang tidak mampu, betul tidak mampu, tidak bisa sujud secara sempurna, dia tetap sholat di atas kursi, ruku sebagaimana mestinya, dan sujudnya harus lebih rendah dari rukunya seperti itu. Jadi rukunya boleh di atas kursi. Boleh. Tapi ketika mau sujud, dia masih bisa sujud. Misalnya duduk di bawah masih bisa sujud, maka dia harus turun, harus turun dan dia sujud secara sempurna. Karena rukunya harus ada jabah yang menempel ke lantai, ada tangan yang menempel ke lantai. Baru kalau tidak bisa, karena kalau tidak bisa, sebagaimana ayat barusan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampunya. Ini ada di kitab Subulus Salam halaman 180 juz 1, juga ada di Busrul Karim. Nah ini di Busrul Karim itu halaman 67 ya. Nah ini kan berangkat dari hadis ya, sebuah hadis, ada seorang sahabat namanya sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat min akabir sahabah yang beliau itu menderita penyakit bawasir, penyakit basir lah, penyakit basir. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ini sudah jelas-jelas menderita, begitu kan? Jelas menderita. Mohon maaf, untuk bawasir itu ambeien saja. Iya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah mengenai salat, sementara beliau itu menderita penyakit bawasir itu. Rasulullah masih memerintahkan, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Posisi berdiri kan. Kalau tidak bisa, maka sholli qa'idan. Jadi artinya sakit, kalau meskipun sakit, apabila masih mampu untuk melakukan salat berdiri, nggak bisa langsung duduk. Nah, ini seorang sahabat. Ada tahapan-tahapannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi sahabat Imran bin Husain ini ya ketika beliau itu dalam penderitaannya karena terserang penyakit basir ini, beliau minta doa pada Rasulullah SAW agar penyakitnya ini disembuhkan. Tapi ketika beliau itu menderita sakit, lah itu malaikat sering datang, ada banyak malaikat sering datang kepada beliau dan mengucapkan salam. Rasulullah berdoa untuk kesembuhan, dan ternyata sahabat ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malaikat yang asalnya sebelumnya datang kepada beliau sering mengucapkan salam, justru sekarang ini tidak datang. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu doakan lagi saya kepada Allah agar penyakit saya itu dikembalikan. Karena rindunya mungkin merasa tenang, merasa nyaman dengan dikunjungi oleh para malaikat. Begitu. Nah ini mengenai rukhsah boleh duduk di atas kursi. Nah ini apabila sudah tidak mampu untuk melakukan sholat berdiri. Dan mengenai sujud lagi-lagi yang perlu ditekankan. Nah ini kalau masih bisa sujud secara sempurna, maka harus melakukan sujud secara sempurna. Nah, kalau merasa kerepotan misalnya duduk di atas kursi untuk melakukan sujud secara sempurna, lebih baik duduk di bawah. Begitu mestinya. Lebih utama berarti saja. Lebih utama, dan memang duduk iftirash dan duduk tarabbu itu bersila itu memang yang
lebih utama dan tahapan-tahapannya menjadi tadi ya. pilihan mestinya, bukan duduk di kursi. Tidak Iya. tiba-tiba harus duduk di kursi Iya, dulu tidak ya. tiba-tiba langsung duduk di kursi dulu kalau kita mencari afdholiyah. Betul. Kalau kita hanya mencari kecukupan, kan begitu kan? Ya cukup saja duduk di atas kursi, namun catatannya kalau masih mampu ruku dan sujud secara semata itu harus dilakukan. Baik, Ya. terima kasih Ustadz atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat dan berbarokah. Baik pemirsa IAS Media dimanapun Anda berada, itulah tadi hasil obrolan saya dengan Ustadz Mariji Ismail berkenaan dengan hukum orang sholat duduk di atas kursi dan cara sujudnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Baik, dari kami jangan lupa like, subscribe dan share video-video menarik dari kami dan itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jazakumullah.